Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anandya Putra. Saya mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Jurusan saya Psikologi kelas C. NPM saya 3 digit di akhir, saya 110. Dengan ini saya ingin menjelaskan tentang materi sikap dasar konselor keterbukaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan sikap dasar konselor keterbukaan, sebelumnya itu konseling itu apa sih? Apa kok sih konseling itu? Ya, jadi konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan konselor terlatih terhadap klien atau konseli. Layanan konseling dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, keberhasilan konseling sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan konselor dan konseli. Ya, jadi di sini di konseling ini ada juga yang namanya konselor. Dan konselor itu apa sih konselor itu? Konselor merupakan tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Konselor juga sebagai kegiatan yang mengumpulkan fakta dan pengalaman klien tersebut, dan konselor juga akan memfokuskan terhadap masalah tertentu yang dialaminya. Konselor juga akan memberikan masukan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi di saat ada klien yang ingin berkonsultasi, dan tugas konselornya ini sebagai konselornya ini dia memfokuskan kepada konseli apa masalahnya gitu, supaya konselor ini tuh tahu konseli ini, klien ini mempunyai masalah apa gitu. Dan apa sih tujuan konseling itu? Tujuan konseling itu memfasilitasi perubahan perilaku, meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan hubungan antara program. Ya, jadi tujuan konseling itu agar membantu klien itu termotivasi untuk bisa menghadapi masalahnya itu. Jadi tujuan konseling ini meningkatkan kepercayaan dirinya supaya klien tidak depresi lah, tidak stres atau gimana. Ya, jadi itu sebagian pengertian konseling dan konselor dan tujuannya yang lain-lain. Dan di sini kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu pembahasan materi ini sikap dasar konselor keterbukaan. Keterbukaan, openness atau disclosure, pada konselor merupakan kualitas pribadi yang dapat disebut sebagai
cara konselor mengungkapkan kesejatiannya sebagai suatu cara keterbukaan sama pentingnya dengan kesejatian, dengan anggapan bahwa keterbukaan diri sendiri dapat menimbulkan keterbukaan pada orang lain, dan ditambah bahwa pengungkapan diri sendiri secara verbal pihak konselor akan mempermudah proses terapeutik. Ya, jadi keterbukaan ini dengan konselor terbuka kepada kliennya dan klien juga terbuka dengan konselor, dia mau bercerita, di situ juga dapat mempermudah perjalanan untuk melakukan tes konseling. Mempermudah menjalankan tes konseling terapeutiknya. Nah, di sini ada beberapa sikap dasar konselor, yaitu yang pertama ada kemampuan berempati, mengerti dan dapat mengerti apa yang dipikirkan klien. Empati ini dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik oleh konselor maupun oleh klien. Ya, jadi empati ini kita bisa merasakan apa yang klien kita rasakan gitu. Misalkan entah dia lagi sakit hati atau dia lagi stres, depresi, kita juga harus merasakan apa yang klien rasakan gitu, agar dapat empati terhadap klien, dan klien itu juga mau untuk mengeluarkan apa permasalahan yang ada di dirinya sendiri. Dan yang kedua ada kemampuan menerima klien. Dasar dari kemampuan ini adalah penghargaan terhadap orang lain. Konselor berhak untuk membiarkan adanya perbedaan antara konselor dan klien, dan keduanya konselor menyadari bahwa pengalaman yang akan dilalui klien akan penuh dengan perjuangan, pembinaan dan perasa. Ya, jadi sebagai seorang konselor, kita juga harus menerima klien yang mungkin tidak seberpendapat dengan kita gitu. Kayak misalkan klien kita ini dia memiliki masalah yang menurut dia tuh kayak gini, tapi sebagai kita konselor, mungkin dengan kita konselor yang berbeda pendapat, kita nggak boleh kayak, oh kamu ngomong gitu, kamu tuh harus kayak gini gitu. Ya, jadi seorang konselor kita harus menerima apa yang klien kita pendapat gitu. Dan sebagian konselor menyadari bahwa pengalaman yang akan dilalui itu akan penuh dengan perjuangan. Terus juga di sini ada kemampuan untuk menghargai klien. Ya, seorang konselor harus menghargai pribadi klien tanpa syarat apapun. Apabila rasa penghargaan dirasakan klien, maka ia akan berani mengemukakan segala masalahnya, sehingga timbul keinginan bahwa dirinya berharga untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Ya, jadi kita sebagai seorang konselor juga harus menghargai klien. Kalau misalkan klien itu melakukan dirinya sendiri berharga untuk mengambil keputusan
bagi diri sendiri. Kalau misal ya, jadi kita sebagai klien harus sebagai konselor, kita harus menghargai keputusan keputusan oleh klien tuh, kayak kalau dia tuh harus kayak gini, kayak gitu. Nah, di sini juga ada kemampuan memperhatikan. Kemampuan memperhatikan ini merupakan keterampilan dalam mendengar dan mengamati untuk dapat mengetahui dan mengerti inti dari isi dan suasana pembahasan, bagaimana yang diungkapkan klien baik dalam kata-kata maupun isyarat. Ya, jadi kita tuh juga harus mengerti di saat misal klien tuh konsul kepada kita dengan kata-kata yang mungkin dibilang agak ribet. Kita juga harus mengerti klien sebagaimana berikut. Dan juga ada kemampuan membina keakraban. Ya, keakraban ini akan tumbuh terus-menerus dan terbina dengan baik apabila konselor benar-benar menaruh perhatian dan menerima klien dengan positif, tanpa paksaan, sehingga hubungan yang nyaman dan serasi antara konselor dan klien dapat terbina. Ya, jadi seorang konselor, kita juga harus mengakrabkan klien kita sebagaimana klien kita itu seperti teman atau orang tua lah ya, yang dimana seorang konselor itu harus mengakrabkan kliennya agar kliennya itu mau untuk mengungkapkan atau menceritakan permasalahan-permasalahan yang apa terhadap pada dirinya. Dan di sini ada sikap keaslian. Seorang konselor atau konseling memperhatikan sikap aslinya dan tidak pura-pura, karena kepura-puraan justru membuat klien menutupi diri sendiri gitu. Jadi kita sebagai konselor tuh harus mengungkapkan sikap keaslian kita gitu. Kalau misalkan kita tuh orangnya seperti gampang untuk berbicara, untuk mengobrol, kita ajak mudah untuk mengobrol dengan kata-kata yang memastikan gitu, supaya klien juga percaya dengan kita untuk menceritakan hal-hal yang ada pada klien tersebut. Nah, di sini ada yang terakhir, sikap keterbukaan. Konseling berpusat pada klien, mengharapkan adanya keterbukaan klien untuk mengemukakan segala masalahnya maupun untuk menerima pengalaman-pengalaman keterbaikan ini terwujud apabila ada keterbukaan dari konselor. Ya, sebagai konselor juga harus memiliki sikap keterbukaan kepada klien, agar dimana klien juga dapat terbuka dengan kita gitu. Ya, dengan demikian ya, jadi itu ada beberapa sikap dasar konselor keterbukaan dan pengertiannya. Dari sikap-sikap yang harus dimiliki seseorang konselor pada kliennya, dengan sikap-sikap tersebut klien juga akan melakukan keterbukaannya kepada kita dan mempermudah juga konselor untuk melakukan konselingnya. Dengan demikian saya akhiri pembahasan materi ini. Apabila ada yang salah dalam pengertian atau ada yang kurang, lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Atau bila ada kata-kata yang kurang jelas
atau malah membingungkan, saya juga mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.